Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Safety, kita kali ini kedatangan tamu yang luar biasa dalam agenda obsesi obrolan santai seputar safety. Ada Bang Andreas ya yang sudah hadir, Bang Andreas Teguh Santoso, hadir menemani kita untuk berdiskusi, bersharing experience-nya dari aspek teknikal, safety, ataupun juga aspek legal dalam pengelolaan keselamatan peledakan. Semangat pagi, Bang Andre. Pagi, Mas Wah, Istian. ini luar biasa nih semangatnya luar biasa. Semoga semangatnya Bang Andri ini bisa menjadi semangat untuk kita semuanya. Amin. Namun sebelum kita mulai lanjut ke bahasan ini, kita mengucapkan turut berduka cita atas kejadian kemarin ya, ledakan di tambang bawah tanah di tambang Ombilin. Sawah lunto. Mudah-mudahan kejadian kemarin menjadikan momen kita untuk meningkatkan kinerja lebih baik dari aspek pengelolaan keselamatan di tambang, baik tambang terbuka ataupun juga tambang tertutup. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan bagaimana kita dari aspek learning lesson, kita harus menjadi lebih baik dalam aspek pengelolaan keselamatan tentunya. Baik, Bang Andre, kita bisa mulai ya Bang ya, Bang Andreas ya. Siap, Mas Oke, Istian. Bang Andreas, nah ini kan dalam aspek peledakan. Ini salah satu aktivitas vital untuk mendapatkan batu bara. Untuk mempercepat eh, prosesnya, peledakan ini salah satu cara yang efektif dan efisien. Namun, jika tidak dikendalikan, maka risikonya bisa berdampak fatal accident. Terbukti ya, cukup banyak kasus tambang dulu dari kasus 2007 atau fatal accident di area Kalsel, ya. Kemudian di tahun ini kemarin juga ada kecelakaan di salah satu tambang di area Kalimantan Timur ya di bilangan Samarinda, meskipun tidak berakibat fatal tapi sangat-sangat luar biasa impact-nya ya, hampir membuat nyawa personil peledakan tersebut melayang. Nah, kali ini kurang lebih ada 8 item poin penting yang akan kita bahas nih. Kita pengen belajar sama Bang Andri. Dari apa? Aspek identifikasi, aspek komunikasi, aspek peraturan, sampai ke evaluasi ya dalam bentuk inspeksi ataupun audit. Baik, kita perlu tahu Sobat Safety, Bang Andri ini punya experience kurang lebih selama 13 tahun di perusahaan tambang, owner tambang batu bara, ya, dan sekarang beliau berada di perusahaan salah satu support untuk aktivitas peledakan ya, perusahaan multinasional di tanah air. Beliau berdinasnya di Kalimantan Timur. Nah, baik, langsung saja kita to the point. Aspek yang pertama yang menjadi rohnya operasional, baik itu safety ataupun operation, adalah IBPR atau yang kita kenal dengan risk assessment. Nah, Bang Andri, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk konteks risk assessment untuk aktivitas peledakan? Mungkin bisa dipaparkan. Ya, baik, Pak Istian. Eh, Selamat pagi, Sobat Obsesi. Saya boleh izin share untuk eh, pertanyaan Silakan. para Mas Istian. Oke. Risk assessment. Sebelum kita ke penjelasan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ini tadi sudah dijelaskan ya di bagian pembuka oleh Mas Stian, bagaimana kasus-kasus eh, kecelakaan dalam dunia pertambangan khususnya peledakan ya. Nah, yang pertama tentunya saya juga turut berduka cita ya yang barusan terjadi kemarin ya di Sawalunto, eh, ledakan tambang batu bara ya. Semoga eh, almarhum dapat diterima di sisinya. Nah, ini salah satu contoh juga eh, kejadian kecelakaan yang menimpa unit kendaraan bahan peledak akibat dari flying rock atau kita sebut dengan lemparan batuan. Nah, tentunya mengapa ini bisa terjadi? Nah, salah satu penyebabnya adalah mungkin kita eh, kurang detail dalam mendevelop suatu risk assessment atau
IPPR ini, khususnya terkait semua kegiatan ledakan. Mungkin begitu. Dan tadi sudah sudah saya jelaskan sebelumnya terkait pentingnya suatu identifikasi bahaya. Oleh karena itu, kompetensi personil yang melakukan suatu proses identifikasi bahaya ini harus mengikuti suatu pelatihan, ya, pelatihan risk assessment tentunya. Yang kedua, wajib memiliki kompetensi di bidang peledakan, minimal suatu praktisi yang memang sudah berkelana dalam dunia peledakan. Kemudian dokumen risk assessment ini dalam pengelolaannya, dalam perjalanannya juga harus dikaji secara rutin. Kapan kita harus mengkaji yang namanya risk assessment atau IPPR ini? Yang pertama jika ada perubahan peraturan, ya, yang kita kasih contoh, misalkan ya, sebelum tahun 2018 kita mengenal adanya Kepmen 555 atau kita sebut dengan 555 untuk sebagai guidance dalam kegiatan peledakan. Lalu tahun 2018 Kementerian SDM menerbitkan Kepmen 1827. Nah, ini mengatur tentang teknis peledakan, kegiatan peledakan. Oleh karena itu, risk assessment perlu dikaji kembali berdasarkan rujukan atau referensi undang-undang yang terbaru. Kemudian yang kedua, jika ada kecelakaan yang misalkan dalam kajian risiko atau IPPR itu belum terkontrol atau belum teridentifikasi, sehingga kecelakaan itu bisa terjadi. Oleh karena itu perlu kita lakukan kajian. Nah, kemudian ada juga perubahan metode, ya, kemudian temuan-temuan dari hasil inspeksi, terus kemudian ada kajian rutin yang mungkin dari internal, ada suatu improvement. Oke, ini adalah contoh identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Saya akan ambil satu aktivitas peledakan yang sudah sangat familiar, ya. Misalkan pengisian bahan peledak. Kita salah satu ambil contoh bahaya. Kita identifikasi bahaya itu berinteraksi kru dengan MMU. MMU itu kendaraan bahan peledak. Nah, lalu apa skenario kecelakaan yang mungkin terjadi? Unit kendaraan itu menabrak kru blasting atau personel yang ada di sekitar MMU itu sendiri. Nah, lalu menyebabkan apa? Cedera berat. Nah, kode bahaya sebelum dikendalikan ini sangat tinggi. Nah, lalu bagaimana pengendaliannya? Ya, kita sudah punya namanya safety induction, ya, pasti safety talk, ya, simper untuk operator MMU, kemudian spotter untuk orang yang memandu MMU itu sendiri. Tentunya ada rambu, kemudian dan sensor yang lain. Nah, setelah itu kita bisa kendalikan, maka kode bahaya menjadi rendah. Itu salah satu contoh dalam mendevelop IPPR. Kalau memang masih belum jelas, boleh saya tambahkan satu aktivitas, Mas Isyan? Boleh, silakan. Ya, supaya ada pembandingnya. Oke. Misalkan di yang kedua nih, blasting, ya. Firing pada saat blasting. Bahayanya. Jadi saya akan ambil contoh
bahaya aktivitas manusia di dalam radius peledakan. Nah, apa skenario-nya, kecelakaannya yang mungkin terjadi, yaitu karyawan terkena lemparan material flare-off, lemparan batuan. Yang tadi saya tampilkan di awal adalah ketika unit kendaraan terkena flare-off. Lalu kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika manusia itu sendiri yang terkena flare-off. Tentunya menyebabkan suatu fatality yang mungkin terjadi parah. Kode bahayanya sebelum kendalikan sangat tinggi, high risk tentunya. Lalu kita punya pengendalian supaya ini tidak terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan terkena flare-off. Sama pengendalian safety induction, safety talk, tentunya kita mendevelop SOP ledakan, kemudian kita melatih seorang road blocker atau blast entry, kemudian kita juga ada diklat ya dari Kementerian SDM atau pemerintah terkait, namanya KCL kelas 2. Nah, setelah itu kita bisa kendalikan dengan baik, harapannya bahaya setelah dikendalikan akan sedang. Jadi seperti itu ya, Pak Christian, terkait penjelasan. Oke, artinya izin tanya nih Bang Andreas. Artinya Silahkan, Mas. poin yang dituliskan di dalam kontrol ya, ini memang harus dilaksanakan semuanya, nggak boleh sepotong-sepotong gitu ya. Kira-kira gitu ya Bang Andreas, supaya risikonya menjadi sedang gitu ya. In Betul konteks tanpa sekali. kontrol dan setelah kontrol ya. Betul sekali, Christian. Oke, kalau kita lihat di sini udah mengcover ya dari aspek safety-nya, legal, pelatihan, ya aspek komunikasi, APD, termasuk juga koordinasi. Oke, artinya ini harus detail melibatkan tim ya sesuai dengan konteks yang ada dari aspek tim dalam menyusun risk assessment tadi ya. Ini artinya ini nggak boleh ada yang kelewat ya. Kalau kelewat berarti skenario-nya kita juga tidak bisa deteksi, begitu juga kontrolnya ya. Kira-kira begitu ya Bang Andreas ya. Betul, Pak Astian. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika ada yang terlewat dan menyebabkan suatu kecelakaan, berarti memang pada saat proses develop dokumen IPPR ini memang ada masalah, misalkan terkait kompetensi personil yang mendevelop, atau mungkin dari sisi keperhatian dalam pembuatan risk assessment. Bagaimana kalau terlewat, tentunya akan terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Jadi harus detail, Pak Estian. Oke, mantap Bang. Oke, itu adalah terkait dengan deskripsi bahaya. Kira-kira ada concern yang lain terkait dengan identifikasi bahaya atau sudah cukup? Ya, saya rasa cukup, Pak Istian, karena untuk mendevelop IPPR ini tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kata kuncinya adalah harus betul-betul detail. Semua aktivitas tidak boleh terlewat satupun, dan semua bahaya tidak boleh terlewat satupun dalam proses identifikasi. Kalau bahaya itu terlewat, bagaimana cara kita bisa mengendalikan bahaya itu untuk tidak menjadi risiko? Jadi kuncinya adalah di proses pembuatan IPPR itu sendiri, Pak Estian. Oke, makasih nih, based on proses ya, nggak boleh based on speed ya. Kalau based on speed, yang penting ada, nah itu bisa blunder buat kita nih. Baik, nah kita ke bahasan poin yang kedua, Bang Andre. Dalam konsep regulasi dipaparkan juga jelas ya, peledakan ini wajib dilakukan oleh orang yang berkompeten. Nah, bisa dijelaskan Bang Andreas terkait dengan kompetensi ini, apa saja sih dari aspek legal, mungkin dari develop dari internal departemen, ya, atau pelatihan khusus untuk teman-teman yang berinteraksi atas pekerjaan peledakan ini. Silakan Bang Andreas. Baik, Pak Astian, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mohon izin bisa saya share kembali untuk menjawab pertanyaan Mas Oke, Istian. baik. Oke, Bang Andreas, silakan Bang.
Baik, kalau kita berbicara terkait kompetensi, tentunya ini terkait masalah kepelatihan. Apa persyaratan apa yang harus dipunyai oleh pekerja peledakan, kira-kira begitu. Nah, tentunya semua perusahaan ya, apalagi di bidang jasa peledakan atau mungkin di bagian owner, itu sudah mengatur kompetensi ini melalui namanya dokumen TNA ya, atau Training Need Analysis atau Training Gap Analysis. Nah, sebelum kita menjelaskan apa sih kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang pekerja peledakan. Jadi kita harus tahu dulu sekup-sekup pekerjaannya. Apa saja yang dilakukan oleh seorang pekerja peledakan. Misalkan bagaimana di sini kita jelaskan personel menangani menyimpan bahan peledak. Kemudian ada namanya testing koordinator yang memimpin satu jalannya peledakan. Ada namanya shot fire yang melakukan firing. Ada namanya blaster, kru yang bertugas dalam proses peledakan. Ada namanya broker atau seorang blast sentry yang menjaga radius aman peledakan. Lalu apa persyaratannya sehingga orang-orang tersebut mempunyai kompetensi yang sesuai? Nah, semua persyaratan itu sudah diatur oleh Kementerian SDM melalui Kepmen 1827 tahun 2018. Di antaranya mengatur tentang namanya kartu pekerja peledakan. Nah, sebagai contoh adalah personel yang menangani atau menyimpan bahan peledak ya, dalam hal ini mendistribusikan, melakukan transport, membawa bahan peledak harus memiliki yang namanya kartu pekerja peledakan madya. Nah, apa itu? Jadi kartu pekerja peledakan yang didapat melalui diklat khusus peledak kelas 2 dan setelah lulus diajukan oleh KPP ke Kementerian SDM dengan menyebutkan apa pekerjaannya. Misalkan di situ adalah menyebutkan pekerjaan membawa bahan peledak atau menangani bahan peledak. Nah, nanti dari SDM akan mereview apakah sesuai dengan job desk yang diajukan. Kalau sesuai, maka personel tersebut layak mendapatkan KPP madya. Tentunya dengan melalui proses asesmen yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian SDM. Nah, kemudian shot fire ini personel yang melakukan aktivitas penembakan atau firing. Nah, apa yang harus dipunyai, kompetensi apa yang harus dipunyai oleh shot fire? Nah, dia harus memiliki namanya kartu izin meledakan atau kita sebut dengan KIM. Lalu bagaimana cara mendapatkan KIM itu sendiri? Nah, mendapatkan KIM itu harus melalui sertifikasi atau diklat khusus meledak kelas 2. Setelah lulus, maka akan diajukan proses pengajuan KIM ke SDM melalui KTT. Lalu bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan pengajuan KPP madya, hanya ditekankan job desk-nya. Apakah KIM ini memang tugasnya melakukan firing? Sebagai contoh, saya misalkan job desk saya adalah seorang manajer misalkan. Apakah saya bisa mendapatkan KIM? Padahal saya tidak melakukan aktivitas penembakan. Nah, tentunya tidak bisa. Karena akan direview oleh
SDM. Jadi memang harus betul-betul direview job desk-nya, memang betul dia seorang shot fire atau melakukan penembakan. Setelah dikaji, oke, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan KIM. Nah, tentunya bukan cuma itu, namun ada persyaratan durasi waktu 6 bulan setelah proses refresh HCL2. Jika lebih dari 6 bulan, maka yang bersangkutan harus mengulang refresh itu kembali. Nah, yang terakhir, ini ada namanya KPP pertama. Nah, KPP pertama itu adalah suatu kartu pekerja peladakan yang diberikan oleh KTT ya melalui proses awareness atau kepelatihan atau induksi peledakan yang diperuntukkan untuk personel yang melakukan proses penyumbatan atau stemming dan pengawalan. Dan semua personil yang terlibat selain mempunyai kompetensi harus juga paham ya tentang namanya SOP ya. Bagaimana kita mengedukasi SOP, kemudian bagaimana proses peledakan dan bagaimana orientasi area peledakan. Jadi harus paham di situ. Jadi itu saja Pak Istian. Tentunya masih banyak ya, masih banyak list kompetensi yang harus dipunyai kalau kita merujuk ke TNA yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya bagaimana ketika mengoperasikan suatu boiler kita harus mempunyai CEO dan sebagainya. Tapi yang paling poin pentingnya adalah yang tadi saya sebutkan terkait kartu pekerja peledakan. Demikian Pak Istian, semoga bisa membantu. Bahkan kalau masih ada yang bertanya. Oke. Baik. Nah, menarik kalau kita simak ya, kalau kita lihat mengikuti di tambang itu kan ada teman-teman yang pindah tugas, misalkan dari satu job set ke job set lain, atau pindah perusahaan dari perusahaan ke perusahaan A ke perusahaan B. Nah, ini terkait dengan KIM, apakah masih berlaku atau ada aturan tersendiri yang menjelaskan sehingga kita harus selalu on ya atau mematuhi peraturan yang berlaku khususnya terkait dengan peledakan ini. Gitu Bang Andreas, minta tolong dijelaskan nih terkait dengan KIM. Baik, terkait tentang KIM, saya akan menjelaskan melalui studi kasus ya, Pak Istian. Semoga lebih bisa ditangkap oleh audiens. Jadi, misalkan ada kasus seorang karyawan yang bekerja di perusahaan A yang sebelumnya bekerja sebagai shot fire dan memiliki KIM, dan dia memutuskan untuk pindah tugas atau resign ke perusahaan B. Pertanyaannya, apakah dia bisa melakukan firing atau penembakan di perusahaan B dengan KIM yang dia punya di perusahaan A? Jawabannya adalah tidak bisa dan tidak boleh. Mengapa? Karena dari aturan yang ditekan oleh yang dikeluarkan oleh SDM, jadi KIM yang ada di perusahaan A harus dilakukan pencabutan dahulu di perusahaan A melalui KPT yang diajukan secara resmi ke Kementerian SDM. Setelah proses pencabutan itu diterima dan di-approve oleh SDM secara resmi, dan kartu izin peledakan itu harus dikembalikan. Kemudian si personel ini baru bisa mengajukan kembali KIM di perusahaan B melalui KTT yang ada di perusahaan B ke Kementerian SDM. Apakah hanya itu persyaratannya? Tentu saja tidak. Jika dalam kurun waktu 6 bulan setelah proses KIM itu dicabut, masih berlaku dan tidak perlu refresh. Artinya dia hanya mengajukan saja, tidak perlu melalui diklat ulang. Namun, jika sudah melewati masa expired 6 bulan, baru dia bekerja kembali dan mengajukan KIM, maka dia harus melalui proses sertifikasi ulang atau refresh HCL2 dalam propos untuk sertifikasi KIM. Nah,
setelah itu lulus baru bisa diajukan pengajuan GIM. Mungkin itu Pak Astian, semoga bisa membantu. Oke, baik. Menarik ya. Jadi tidak boleh pindah tempat langsung main tembak ya. Jadi juru ledak karena ada klausul aspek legal yang harus kita penuhi terlebih dahulu supaya nanti untuk mengantisipasi terkait dengan adanya potensi kegagalan atau juga pastinya kan ini punya risiko kaitannya ke ranah hukum ya atau ke ranah legal. Betul. Oke, baik. Menarik untuk menelisik lebih dalam nih. Ya. Di luar kompetensi tentunya blasting itu kalau yang kita tahu gitu ya, ini kan melibatkan cukup banyak proses ya, baik itu teman-teman di produksi, engineer, teman-teman maintenance, atau teman-teman yang melintas di salah satu lokasi yang diledakkan. Nah, terkait ini kan perlu mekanisme komunikasi nih, supaya pesannya sampai, jadwalnya peledakan diketahui, ada tanda-tanda. Nah, kira-kira apa sih komunikasi yang harus kita sampaikan, termasuk mungkin medianya? Mungkin bisa dijelaskan, Bang Andreas. Baik, terima kasih Mas Istian atas pertanyaannya luar biasa. Dan saya sepertinya harus membuka saat kembali ya, Mas Istian, untuk membantu menjawab pertanyaan Mas Istian ini. Boleh Mas Istian ya? Nah, oke, silakan, Mas Andreas, Bang Andreas. Baik, terkait komunikasi keselamatan. Betul tadi dari Pak Astian menyampaikan bahwasanya di peledakan ini jadi bukan hanya personil peledakan. Jadi di situ ada namanya tim production, kemudian maintenance, kemudian personel-personel lain yang memang belum atau tidak langsung terlibat di peledakan itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya komunikasi ini sudah diatur ya di masing-masing perusahaan tentunya ya. Saya yakin sudah ada namanya SOP peledakan, di mana di situ harus dibuat, kemudian harus dikomunikasikan. Nah, dan di situ juga dijelaskan apa hubungannya dengan personil itu sendiri dengan peledakan. Kemudian tentunya dalam materi-materi safety talk ya itu sudah dijelaskan apa itu bahaya peledakan dan dari apa namanya dari misalkan kalau peledakan itu masuk ke golden rule tentunya ada suatu mekanismenya mengapa itu masuk golden rule. Nah, kemudian yang paling tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui radius aman ya jika kita berada di lokasi peledakan. Nah, ini sudah diatur ya terkait radius aman di 18.7 atau mungkin di masing-masing perusahaan mempunyai kajian teknis yang berbeda ya. Namun untuk manusia ya, manusia yang saya tahu sampai sekarang itu masih 500 meter. Ada salah satu perusahaan yang melakukan kajian teknis ya, dia bisa di radius lebih rendah dari 500 ya, karena memang kondisi tertentu, misalkan lokasi peledakan itu dekat dengan fasilitas bandara dan sebagainya, itu masih boleh. Yang penting ada kajian teknis yang diajukan ke SDM oleh KTT dan disetujui. Nah, kemudian untuk alat ya, di sini juga yang paling umum adalah radius amannya 300 meter. Apakah boleh di bawah 300? Boleh. Yang penting ada namanya kajian teknis yang diajukan oleh KTT ke Kementerian SDM. Itu ya untuk masalah radius aman. Nah, kemudian ada namanya lokasi peledakan. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan kalau lokasi peledakan itu berisiko? Ya, tentunya ada namanya demarkasi. Ya, ini kita bisa lihat demarkasi bahan peledak. Jadi penanda bahwa di dalam itu ada bahan peledak. Ada namanya sign berbahaya, bahan peledak dilarang masuk. Nah, ada juga
komunikasi dengan menggunakan papan informasi ya. Ini untuk menginformasikan bahwasannya akan ada peledakan pada jam 12 misalnya, pada jam 15. Nah, disitulah komunikasi yang apa namanya yang disampaikan melalui papan informasi peledakan. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya dan ini sering menjadi momok ya, suatu yang bahkan bisa menyebabkan satu kecelakaan adalah penggunaan radio komunikasi saat peledakan. Nah, jadi ada suatu mekanisme bagaimana menggunakan radio komunikasi ya. Nah, di sini ada alasan yang harus memang menggunakan radio khusus untuk peledakan. Nah, mengapa menggunakan radio khusus? Karena ini peledakan suatu komunikasi yang spesifik, yang harus detail, tidak boleh diganggu oleh pengguna lainnya. Jadi alasannya adalah mencegah ya gangguan saat proses peledakan. Kemudian diatur oleh sistem, terus bisa masuk ke seluruh channel repeat. Jika terjadi emergency, dia bisa masuk ke seluruh channel. Nah, itu mengapa radio komunikasi ini harus khusus ya. Channel harus khusus di dalam komunikasi kegiatan peledakan. Nah, jadi itu Pak Istian ya, tadi sudah disampaikan terkait komunikasi di peledakan. Mungkin jika ada yang memang masih harus ditanyakan, silakan Mas Istian. Oke, baik. Bang Andreas, ini terkait dengan komunikasi peledakan. Saya pernah melihat dan mendengar ya beberapa case terkait dengan peledakan biasanya beririsan nih, berseberangan dengan PTA, PTB dalam satu wilayah konsesi tambang. Nah, kira-kira bagaimana sih secara teknis ataupun pengendaliannya dari pengalaman Bang Andreas sendiri supaya ini bisa menjadi kontrol yang terbaik melalui mekanisme radio komunikasi atau bisa dijelaskan bagaimana best practice-nya? Silakan Bang Andreas. Baik, masih terkait komunikasi ini tadi dijelaskan jika dalam suatu area kita ada namanya multi-pit ya. Multi-pit itu artinya masing-masing pit itu dipimpin oleh perusahaan yang berbeda. Apakah bisa? Bisa. Contohnya nih ya, contohnya pemilik IUP memiliki beberapa IUJP ya, misalkan 3 IUJP. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, kegiatan penambangannya di area yang sama, hanya dibagi per panel. Nah, panel-panel itu memiliki radius yang kurang lebih 500 meter. Artinya, ketika kita di pit A misalkan, melakukan akses peledakan, dia akan mengenai radius pit B. Seperti itu ya, Pak Istian. Nah, nanti saya akan jelaskan mekanisme detailnya pada saat apa namanya, nanti saya akan menjelaskan SOP-nya detail ya. Nah, namun sekilas terkait komunikasi, jadi ada namanya pre-blast meeting. Jadi seluruh area yang mendapatkan radius atau yang terkena radius itu harus dihubungi. Kemudian kita ajak pre-blast meeting, kemudian harus ditunjuk roadblocker yang bertugas dan penanggung jawab disertai dengan tugas-tugasnya. Tentunya adalah mengevakuasi alat dan mengevakuasi manusia dari radius aman lokasi peledakan. Mungkin sekelas itu Pak Istian. Oke. Berarti kalau dari penjelasan tadi, kalau melibatkan beberapa kontraktor, tentunya kita perlu asesmen khusus ya, dengan berbagai skenario, misalkan ya plan A, plan B gitu ya, supaya nantinya bisa mengakomodir. Kira-kira mungkin seperti itu ya, Bang Andreas ya? Betul, karena ini melibatkan beberapa perusahaan yang berbeda, jadi memang harus ada namanya prosedur khusus ya.
karena prosedur ini melibatkan beberapa perusahaan. Nah, tentunya akan diatur oleh pemegang IUP itu sendiri. Dan bagaimana prosedurnya? Jadi harus melibatkan semua pimpinan perusahaan IUCP untuk komit dalam melaksanakan prosedur peledakan beririsan. Itu Pak Istian. Oke, menarik ya. Tapi ini nggak boleh sembarangan ya, karena beberapa kasus di perusahaan tambang ini pernah terjadi. Kita juga harus paham konsekuensi terkait dengan kegagalan peledakan. Kalau secara aturan sanksinya bisa sampai maksimum pemutusan hubungan kerja, tapi based on case terjadi fatal accident ini dampaknya akan luas, kaitannya dengan image perusahaan, ya recovery psikologis dan mental. Andai kata ada kejadian fatal akibat blasting, ini dulu pernah terjadi ya, kisaran tahun 2007 di salah satu perusahaan tambang juga di Kalimantan. Baik, ini bencananya sangat luar biasa, jadi ini perlu jadi concern untuk rekan-rekan semuanya yang mengelola mining ya, peledakan secara spesifik perlu diatur dan diakses tersendiri dengan melibatkan tim yang berkompeten, tapi harus komitmen dengan beberapa opsi skenario, plan A, B, C, atau D, tentunya diakses sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, saya tertarik lagi menelisik lebih dalam nih. Nah, kalau di peledakan kan ada alat ya, kemudian ada produk ya. Bagaimana sih dari aspek desain, kemudian kelayakan alat sama pembelian produk, salah satunya bahan kimia. Mungkin bisa dijelaskan Bang Andreas. Baik, Mas Istian, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kembali, saya mohon izin ya, karena terlalu berat ini pertanyaan Mas Istian kalau saya tidak menggunakan referensi ya. Boleh ya izin share ya Mas Istian ya? Oh, Oke, terima kasih. siap, siap Bang Andreas. Oke, semakin menarik ini pertanyaan dari Mas Istian ya. Luar biasa. Ya, tadi Mas Istian menjawab tentunya dalam ledakan itu ada namanya alat ya. Kemudian ada namanya produk ya atau raw material ya. Nah, tentunya di situ ya ada namanya gudang handak ya. Saya yakin seluruh perusahaan yang dalam proses penambangannya menggunakan metode peledakan untuk memberi batuan ini mempunyai gudang handak ya atau gudang bahan peledak atau kita sebut magazine ya istilah kerennya. Nah, tentunya harus melalui namanya aturan yang berlaku. Kita sudah ada ya, ada referensinya ya terkait masalah bagaimana fasilitas gudang handak yang sesuai. Nah, di situ kita bisa melalui referensi di 1827 juga ada, kemudian ada juga di 185 KTC. Nah, nanti bisa dilihat sendiri detailnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana saat melalui proses perizinan P3 ya, ini kita sebut dengan P3, itu nanti sudah ada persyaratan bangunan yang akan diinspeksi oleh Kementerian SDM. Nah, pada saat proses inspeksi itu sudah layak, ya, itu baru diterbitkan namanya P3 ya, yang berlaku 5 tahun. Nanti bisa dilihat sendiri referensinya. Nah, kemudian tadi dibahas juga ada namanya kita juga membeli suatu produk ya, atau mungkin chemical. Mengapa kita ada chemical? Bagi perusahaan-perusahaan yang peledakan yang menggunakan bahan peledak berbasis emulsion, tentunya chemical ini bukan barang yang asing ya, tentunya memang harus diadakan Nah, tentunya bahan kimia ini adalah sesuatu hal yang riskan jika terpapar ke kulit kita ya, atau mungkin tertelan. Nah, misalkan saya kasih contoh satu bahan kimia yang memang sangat berbahaya, misalkan asid ya, asid kita tahu sendiri sangat asam ya. Nah,
jika itu terkena mata, dia akan sangat perih. Nah, itu contohnya. Jadi harus ada namanya MSCS. Lah. Ini yang sudah sangat familiar. Jadi di situ mengatur bagaimana penanganan bahan kimia yang aman, sehingga tidak menjadi suatu bahaya yang menjadi risiko ke tubuh kita ya, atau ke manusia. Nah, kemudian ada namanya kendaraan bahan meledak atau explosive vehicle ya, misalkan MMU, light vehicle boombox ya, mobil box. Nah, ini juga sudah diatur ya persyaratannya ya, kalau kita lihat referensinya di Perkap Kapolri ya, yang terbaru ya di 2017, itu sudah diatur bagaimana kendaraan bahan meledak yang aman dan sesuai ya. Misalkan di situ harus ada namanya sign, harus namanya APAR, harus ada namanya bagaimana fasilitas-fasilitas tanggap darurat, emergency response team di situ, bagaimana jika terjadi kebakaran. Nah, itu sudah semuanya harus dilengkapi ya. Nah, kemudian ada namanya kelayakan alat itu sendiri, mesin itu sendiri, yaitu kita biasanya menggunakan commissioning proses. Ini dilakukan oleh owner atau pemilik UP biasanya, atau mungkin kontraktor itu sendiri untuk memastikan ya kendaraan yang membawa bahan meledak ini layak, terutama 3 item yang sangat penting yang sangat kita kenal, yaitu ada namanya bagian braking ya, atau pengereman, kemudian ada yang namanya untuk kemudi ya, atau steering, dan tentunya satu keselamatan. Nah, jadi itu ya Mas Istian yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau memang ada yang memang perlu disampaikan kembali atau yang masih belum jelas. Terima kasih Pak. Baik. Baik, menarik ya. Ternyata sangat rinci dan detail sudah diatur dalam peraturan. Sehingga kita kalau bicara selaku praktisi safety juga harus membaca, mengidentifikasi dan memberikan informasi kepada manajemen dan teman-teman ya di lapangan, sehingga aspek safety ini kita bisa penuhin. Ya. Termasuk juga tadi sempat disinggung-singgung di MSDS ya, beberapa aplikasi. Izin sedikit menambahkan bahwasanya ternyata MSCS tidak hanya sekedar ada, tapi beberapa perusahaan yang sudah mapan ternyata ada approval ya, baik dari aspek kesehatan atau dari occupational health, dampaknya terhadap kesehatan jika kita pakai. Kemudian ke lingkungan, bagaimana dampak terhadap lingkungan akibat penggunaan, termasuk juga aspek emergensi tadi sudah dijelaskan. Nah, ternyata sangat dalam ya, sangat rinci sekali yang dipaparkan. Namun demikian tidak lengkap nih kalau blasting tidak ada prosedurnya. Ini kebahasan berikutnya kan gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk prosedur dari aspek pengaturan, ya kemudian isi prosedur sama tim penyusun prosedur itu bisa dijelaskan Bang Andreas dari expertnya di lapangan ya, karena tanpa panduan yang aman, teman-teman pasti akan bingung ya. Bisa jadi salah interpretasi atas tulisan yang kita tuangkan dalam SOP yang sudah kita buat. Monggo Bang Andreas, silakan. Baik, terima kasih Pak Istian terkait pertanyaan masalah prosedur ya, atau istilahnya SOP ya. Saya izin kembali Pak Istian untuk menampilkan slide terkait masalah prosedur ya, supaya bisa dijelaskan dengan mudah. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya suatu proses peledakan itu untuk memastikan bahwasanya semua bekerja dengan aman, dan tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan. Dan salah satu tool yang memang harus kita kontrol yang tadi sudah kita sampaikan di awal terkait IPPR, ada namanya kontrol prosedur kerja. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan terkait SOP itu sendiri dalam peledakan ya. Jadi SOP itu harus betul-betul diatur sesuai ruang lingkup peledakan itu sendiri ya. Misalkan nih kita punya beberapa contoh prosedur ya yang mungkin semua perusahaan juga pastinya ada ya. Ada kegiatan peledakan, terus kemudian bagaimana SOP menangani peledakan mangkir, kemudian ada yang tadi peledakan beririsan, dan masih banyak lagi tentunya. Dan SOP juga harus detail secara teknikal agar dapat digunakan sebagai panduan kerja aman ya. Ada namanya flowchart, ada namanya map ya. Nah, kemudian tidak lupa ini bagaimana poin apa yang harus diatur dalam SOP itu sendiri ya. Dan ini sudah sangat umum tentunya di semua perusahaan-perusahaan. Jadi harus ada namanya tujuan ya, kemudian ruang lingkup SOP. Misalkan contohnya ruang lingkupnya hanya berlaku di perusahaan A, di PIT A misalnya. Terus kemudian penanggung jawabnya siapa, kemudian harus ada namanya persyaratan kerja minimal ya, seperti tadi kelayakan alat itu sendiri, kemudian kompetensi apa yang harus dipunya, kemudian APD apa yang harus dipunya atau minimal APD khusus yang harus dipakai. Nah, kemudian ada namanya langkah ya, langkah kerja ini sangat penting sekali dari awal sampai akhir, kemudian harus menjelaskan istilah-istilah yang kurang familiar dalam SOP itu sendiri. Terus ada namanya bagaimana jika terjadi kondisi darurat, harus ada penjelasannya dan sampai ke approval ya, biasanya ke level KPP. Dan tidak lupa harus mencantumkan flowchart tadi ya, yang sudah kita jelaskan masalah engineeringnya ya, checklist jika ada. Nah, kemudian juga ada namanya tim penyusun yang harus memang terlibat dalam penyusunan prosedur itu sendiri ya. Ya, yang pertama tentunya adalah pengawas ya atau supervisor, kemudian engineer atau dalam hal ini mungkin berbasis engineer. Ada namanya pengawas dari production, kemudian mungkin dari service pit ya, atau mungkin dari HSE-nya dan dari kru atau blaster yang bertugas. Mengapa tim-tim ini harus terlibat? Karena untuk memastikan tadi agar proses kerja dari awal sampai akhir tidak boleh terlewat ya. Dan paling penting adalah memastikan proses-proses itu dilalui dengan proses kerja yang baik, yang aman, dan tentunya mencegah suatu kecelakaan. Ya. Dan SOP ini tidak langsung jadi begitu saja ya. Jadi cukup panjang perjalanan untuk menjadi sebuah SOP. Jadi ada namanya perlu trial ya, teliti. Jadi ada namanya dilihat di lapangan, dikaji. Jadi memang tidak langsung serta-merta jadi suatu dokumen, misalkan copy paste dari suatu perusahaan lain menjadi suatu SOP. Jadi bukan seperti itu. Yang paling penting adalah harus mencakup semua proses pekerjaan dan tentunya bisa mengidentifikasi seluruh aktivitas yang bisa kita kontrol, dan tujuan akhirnya adalah kita bisa terhindar dari suatu kecelakaan. Ini contoh ya. Ini contoh tadi yang namanya SOP ledakan berisiko. Tadi sudah saya bahas sebelumnya di komunikasi. Jadi dalam ledakan berisiko ini ada suatu kasus, misalkan kita mau melakukan aktivitas peledakan di lokasi A misalkan. Kemudian ini yang putus-putus adalah radius aman alam dan ada suatu digger yang masuk radius. Nah, kita harus menentukan apakah ini bisa diledakkan atau tidak. Nah, ini kalau kita sudah ada namanya prosedur ledakan berisiko, entah itu CSA atau mungkin SOP,
Jadi kita harus mengikuti prosedur itu sendiri. Di antaranya dalam prosedur itu harus ada yang namanya kontrol untuk mengurangi efek flare itu sendiri ya. Misalkan di sini ada peledakan, bagaimana dia bisa mengurangi efek lemparan batuan yang ditimbulkan oleh blasting ke digger supaya tidak terkena batu. Kemudian bagaimana caranya? Jadi harus dikaji atau harus dianalisa terkait rangkaian peledakannya atau kita sebut istilah dengan T-up ya. Biasanya ini arah inisiasi ya. Misalkan kalau arah inisiasinya kita arahkan lemparan batuannya ke digger, tentunya ini akan sangat berisiko. Jadi kita harus arahkan yang berlawanan dari posisi digger supaya harapannya sesuai engineering batu-batu itu atau flare itu bisa diarahkan menjauhi dari digger. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting kontrol stemming atau stemming confinement. Bagaimana memastikan stemming itu padat dan tidak menyebabkan namanya stemming ejection. Stemming ejection itu kondisi di mana ledakan itu menghasilkan energi yang tidak perlu dan ke atas dan menyebabkan namanya flare-off. Itu stemming ejection. Akibat dari stemming yang tidak confined atau tidak padat. Kemudian untuk digger itu sendiri juga harus diprotek ya. Misalkan di situ ada kabin yang ada kacanya yang bisa mudah pecah, jadi harus diprotek biasanya menggunakan plywood, ya, papan dan sebagainya untuk mengurangi efek. Nah, yang terakhir ini contoh prosedur atau kasus peledakan beririsan tadi. Jadi akan saya jelaskan detail. Jadi misalkan di sini ada perusahaan A, perusahaan B ya, yang saling bersebelahan di mana masing-masing perusahaan itu mempunyai rencana peledakan dan radius peledakannya mengenai perusahaan B atau sebaliknya. Jadi apa itu peledakan beririsan? Jadi peledakan yang melibatkan 2 pit atau lebih yang memiliki area kepengawasan yang berbeda dan terkena radius jarak aman alat maupun manusia. Tadi sudah saya jelaskan detail bagaimana strategi kita untuk melakukan peledakan beririsan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan tentunya kecelakaan, apalagi yang berakibat ke fatality. Nah, itu harus diatur bagaimana proses pre-blast meeting-nya, bagaimana menunjuk road blocker yang bertugas, menunjuk blasting koordinator yang bertugas, kemudian bagaimana mengidentifikasi semua peralatan manusia yang masuk ke radius lokasi peledakan. Dan itu harus betul-betul dilaksanakan oleh semua stakeholder atau semua pemimpin-pemimpin perusahaan itu sendiri. Mungkin itu Pak Istian terkait masalah prosedur ya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, Masya Allah ternyata luar biasa ya seninya mengelola peledakan ya. Kalau gagal bisa mencederai, mencelakai personil orang lain atau mungkin kalau di sekitar kita ada warga bisa terdampak. Nah, saya tertarik tadi yang disampaikan sama Bang Andreas nih kaitannya dengan peledakan berisiko. Artinya itu kan sebenarnya kondisional ya, tapi tetap harus kita kontrol ya Bang ya, supaya tidak muncul bahaya baru ya. Betul Pak Istian. Nah, kemudian ini Bang, saya juga kebetulan di mining ya. Nah, terkait dengan tadi di kedua itu kan tadi disinggung-singgung tentang peta nih, kondisi tertentu. Peta itu kadang ada teman-teman lupa update nih terkait dengan mungkin pergeseran alat beratnya atau perubahan situasi atas instruksi dari pimpinan gitu ya. Nah ini siapa sih Bang yang sebenarnya mengupdate peta? Termasuk juga seni yang lain kaitannya dengan positioning root blocker nih. Bagaimana mengontrolnya supaya posisinya presisi nih. Jangan sampai nanti bergeser ya radiusnya jadi berada di radius tidak aman atau mungkin ya ada yang kelewatan sehingga orang masuk radius nih. Bagaimana kira-kira tipsnya Bang?
Baik, luar biasa ini pertanyaannya ini betul-betul teknis sekali dan memang sering terjadi, Mas Istian. Ini sepertinya Mas Istian praktisi yang memang sering mendengar ya kejadian-kejadian di area peledakan. Jadi memang betul sekali itu harus diatur ya. Jadi siapa yang harus mengupdate map roadblocker dan kapan ya? Nah, itu seharusnya masuk dalam suatu prosedur ya. Ada namanya tadi sudah saya jelaskan SOP peledakan ya. Itu juga harus mengatur tentang map roadblocker ya, atau apa nama sebutnya dengan map radius aman. Jadi map ini harus diupdate oleh 17 engineer ya 1 hari sebelum peledakan. Apa yang diupdate? Yang diupdate adalah topografi ya, topografi misalkan dalam sebelumnya area yang belum diupdate misalkan dia masih dalam bentuk jalan. Nah, kemudian setelah dilakukan penggalian, jalan itu menjadi loading point. Ada alat. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya 17 engineer lalai, tidak mengupdate map roadblocker ini, dan digunakan acuan oleh roadblocker untuk kegiatan peledakan. Apa yang terjadi? Tentunya berpotensi menjadi kecelakaan. Nah, itu mengapa pentingnya sebuah map roadblocker harus diupdate berkala ya. 1 hari sebelum peledakan harus mengirimkan map roadblocker yang terupdate dan harus betul-betul presisi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini sangat menarik juga. Bagaimana cara menempatkan posisi-posisi radius aman alat dan manusia agar presisi ya? Nah, tentunya kalau kita bicara dengan metode manual atau mungkin dengan hanya melihat map ya atau mungkin dengan kira-kira, tentunya ini akan beresiko ya. Lalu bagaimana metode yang tepat ya? Tentunya menggunakan suatu tool ya atau kita sebut dengan survei tim. Nah, survei tim menggunakan tool GPS untuk mengetahui koordinat titik aman radius alat, titik aman radius manusia, kemudian ditandai dengan bendera biasanya ya. Biasanya yang saya tahu untuk radius aman alat ada namanya bendera merah dituliskan radius 300 meter. Kemudian untuk radius aman manusia ada namanya bendera hijau yang ditulis 500 meter. Demikian, semoga bisa membantu pertanyaan dari Mas Istian. Terima kasih. Baik. Nah, satu lagi Bang Andres tadi kan mungkin kelupaan ya. Untuk mengantisipasi lolosnya orang dari penjagaan nih, kadang ada yang kelewat. Nah, ini bagaimana nih Pokayoke-nya atau kontrol baik apakah itu kita perlu patroli dari busting koordinator atau seperti apa ya? Baik, Mas Kadang Istian. kan ada fuel truck gitu ya, Bang Andres ya, fuel truck atau mungkin kalau kita interaksi dengan warga lupa nih nggak di absen satu-satu. Bagaimana nih pil anti lupanya, Bang? Bisa dijelaskan Bang Andreas? Ya, baik. Jadi kita kembali ke proses suatu pelatihan atau prosedur yang kita tadi buat ya dalam IPPR, dalam SOP. Tadi sudah kita jelaskan ada yang namanya road blocker ya yang bertugas. Nah, road blocker ini harus dilatih ya, harus dilatih betul-betul dan harus melalui asesmen ya. Nah, ketika asesmen gagal atau tidak berkualitas, ini yang bisa menyebabkan yang Pak Istian tadi sampaikan, lolosnya alat atau mungkin manusia. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja Mas Istian, bagaimana sih seharusnya road blocker bertugas agar manusia atau alat tidak lolos ya. Jadi seorang road blocker yang pertama harus memahami namanya blast map.
harus paham, bisa membaca peta, tidak boleh tidak tanpa kecuali. Itu yang pertama. Mengapa harus paham? Bisa kita bayangkan, jika seorang road blocker diberikan tugas oleh passing koordinator untuk menjaga dengan memberikan tanda. Posisi Anda adalah di posisi ini, koordinat ini, dan dia tidak bisa membaca. Bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi semua peralatan dan manusia yang area yang ditugaskan kepadanya? Nah, itu mengapa harus betul-betul paham terhadap blast map. Ya. Yang kedua, harus dilengkapi dengan namanya sign bahaya peledakan, jalan tertutup, kemudian radio komunikasi, kemudian kendaraan yang melintang dalam proses road blocker. Nah, bagaimana untuk memastikan semua peralatan manusia tidak ada dalam radius ledakan? Sebelum dia memblokade jalan, seorang road blocker harus menyisir alat yang berada dalam radius yang ditugaskan kepadanya dan menyisir manusia. Dengan cara apa? Biasanya menggunakan bantuan alarm atau sirene dan sebagainya, supaya semua orang aware bahwasanya akan ada peledakan, dan tentunya itu semua sudah diatur di dalam SOP atau prosedur yang sudah ada. Jadi itu Pak Istian yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi rinci dan teknikal sekali ya, memanfaatkan teknologi komunikasi disisir supaya tidak ada yang lolos. Mantap. Nah, tapi kita perlu tambahin lagi Bang Andreas nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada alat untuk peledakan, baik itu mobil ya, mungkin kemudian alat untuk mengukur vibrasi ya. Nah, bagaimana sih kita untuk mengontrol alat itu supaya satu tetap layak pakai, yang kedua kalau misalkan alat ukur itu masih valid hasilnya, karena itu sebagai pertanggungjawaban andai kata kita mengukur getaran di dekat perumahan atau warga kan minimumnya kan di 500 ya, seingat saya. Mungkin kalau ada yang kurang tolong diluruskan. Mohon penjelasannya terkait dengan aspek maintenance ini, Bang Andreas. Baik, jadi ada suatu namanya control monitoring ya, monitoring ledakan dengan memonitoring namanya efek-efek ledakan yang berimpact ke environment ya, dalam hal ini khususnya ground vibration atau kita sebut dengan vibrasi ya, atau mungkin PPV ya, sama saja. Dan kita biasanya menggunakan alat ya yang namanya placemat ya, yang terbaru mungkin micromet ya. Nah, alat itu sudah distandarisasi ya sesuai dengan apa namanya SNI, dan tentunya harus melalui proses kalibrasi ya. Nah, kalibrasi itu sangat penting ya, harus dilakukan secara berkala tergantung alatnya yang ditentukan oleh pabrik. Nah, jadi itu Pak Christian yang saya sampaikan. Itu untuk blastmat atau mikromet. Nah, bagaimana dengan kendaraan sendiri ya, atau termasuk support facility nih, misalkan kendaraannya, kemudian gudang handaknya, supaya selalu comply dengan regulasi. Setahu saya misalkan ada ventilasi atau ada aturan service tertentu, mungkin bisa sedikit disaringkan Bang Andreas. Baik Pak Istian. Jadi yang pertama di fasilitas gudang handak tadi gitu ya. Jadi kita untuk memastikan bahwasanya semua fasilitas peralatan itu masih dalam kondisi yang standar, ada namanya proses inspeksinya. Lalu apa yang diinspeksi? Tentunya bangunan fisik ya, apakah masih sesuai dengan ketetapan dari regulasi ya. Nah, kemudian fasilitas yang ada di gudang handak ya, misalkan hidran, termometer, terus kemudian bagaimana
tim ERT-nya, terus kemudian tanggulnya, dan aparnya, dan tentunya semua fasilitas itu harus tetap standar agar masih tetap layak digunakan ya. Nah, selain itu untuk kendaraan ya, kendaraan bahan peledak, kita juga ada namanya misalkan ya untuk preventive maintenance ya. Ada namanya Prista check yang kita lakukan daily activity untuk semua operator atau driver ya. Ini hal yang wajib ya dilakukan oleh semua driver atau operator dalam membawa bahan peledak atau sebelum mengoperasikan kendaraan bahan peledak. Dan tentunya ada namanya juga pemeliharaan maintenance ya, atau yang disebutkan PM check yang dilakukan secara rutin, baik itu mingguan atau mungkin bulanan. Itu aja Pak Istian yang bisa saya sampaikan. Baik, menarik ya. Tadi sudah disinggung terkait dengan maintenance, termasuk juga emergency terkait dengan hal-hal kesiapan tim ya. Namun kita juga perlu telisik lebih dalam nih. Saya tertarik kalau masalah emergency. Kenapa? Semua aktivitas pasti punya risiko terkait dengan kondisi kedaruratan. Nah, apa sih yang harus kita siapkan, Bang Andreas? Misalkan terkait dengan prosedur darurat ini apa saja? Kemudian tim tanggap darurat misalkan yang kita punya kita harus apain, berikut juga gitu ya. Kalau tadi fasilitas sudah dipaparkan, nah bagaimana sih untuk mengecek respon apabila terjadi kondisi emergensi? Silakan Bang Andreas. Baik, Pak Istian. Saya mohon izin kembali untuk menampilkan slide untuk menjawab pertanyaan Mas Istian terkait emergency response team ya. Baik. Oke, tadi sudah disampaikan ya, sudah dibahas, sudah disinggung terkait emergency response team ya. Nah, bagaimana di dalam bidang peledakan ini atau perusahaan yang berkecimpung dalam kegiatan peledakan dalam mengendalikan keadaan darurat ya. Yang pertama tentunya ada prosedur penanggulangan keadaan darurat ya. Nah, misalkan penanganan tumpahan bahan kimia, terus kemudian ada kebakaran, ledakan, dan kondisi darurat lain. Misalnya kendaraan bahan peledak terbalik dan terbakar yang menyebabkan terjadi ledakan juga. Nah, kemudian ada namanya tim tanggap darurat atau emergency response team yang harus kita siapkan tentunya. Yang pertama, kompetensinya. Bagaimana kita melatih tim itu sendiri. Kemudian APD-nya. Kemudian bagaimana latihan rutinnya ya. Kemudian kita juga harus melengkapi namanya fasilitas-fasilitas jika terjadi keadaan darurat ya. Misalnya ada APAR ya, kalau pemadam api ringan, ada hidran, IWAS ya, jika terjadi chemical terkena misalkan terkena bagian tubuh kita, salah satunya mata. Nah, ini IWAS ini sangat penting, kita bisa langsung membasuh muka supaya paparan bahan kimia itu tidak berdampak yang lebih serius ke tubuh kita. Ada juga alarm emergency, kemudian absorbent. Ini gunanya jika ada tumpahan baik itu kecil, sedang, besar ya dalam pabrik bahan peledak, ini sangat berguna untuk menyerap agar tidak terjadi tumpahan yang lebih besar. Nah, kemudian juga semua fasilitas ini harus diuji ya. Biasanya ada checklist khusus ya oleh petugas yang berkompeten ya. Misalkan APAR ya. APAR ini harus dipastikan dalam kondisi yang
yang baik, yang standar dengan cara apa? Dengan cara diinspeksi secara berkala, biasanya bulanan. Oleh siapa? Oleh orang yang kompeten. Misalkan dalam hal ini petugas safety, kemudian tim respon tim, dan orang yang sudah mendapatkan pelatihan. Ya. Nah, kita juga harus mengecek ya respon jika terjadi keadaan darurat ya. Kita lakukan biasanya emergency drill. Ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan ya untuk memastikan respon tim dalam keadaan bagus jika terjadi kondisi tanggap darurat ya. Ada namanya form evaluasi dan harus ditindaklanjuti. Ya, misalkan bagaimana tim RT itu terkait dengan waktu tempuh ya dari pos emergency ke lokasi. Jika memang dikontak oleh orang yang terkena emergency itu, kita akan evaluasi waktu tempuhnya berapa lama. Nah, kemudian kesiapan tim medis ya, driver ambulansnya, kemudian kendaraan emergensinya, apakah siap, apakah cepat ketika dikontak ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui respon dari supervisornya ketika terjadi keadaan darurat. Apa yang dilakukan oleh supervisor? Kemudian bagaimana cara melaporkan? Komunikasinya seperti apa ya? Apakah melaporkan dengan jelas atau memang mungkin tidak bisa melaporkan? Nah, ini perlu dilihat untuk kita evaluasi. Kemudian kita lihat SOP-nya, apakah memang masih relevan dengan kondisi saat ini, ya? Kemudian bagaimana teknis pengamanan areanya, kemudian identifikasi personil yang terdampak. Ya, ini biasanya kita semua evaluasi dalam emergency drill ini, dan tentunya tujuannya adalah mendapatkan feedback sehingga tim RT ini semakin baik ya dalam respon ya jika terjadi keadaan darurat. Nah, mungkin itu Pak Istian yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan dari Pak Istian. Terima kasih. Oke, rupanya emergency itu sangat kompleks ya, prosedurnya diatur, timnya, bahkan sampai evaluasinya itu sampai sedetail itu. Ya, saya juga jadi ingat nih kalau dulu waktu di audit zaman integrasi ISO sama OSAS, SOP itu tetap harus kita review meskipun in konteks emergency. Tapi terima kasih lah, ini sangat sangat luar biasa sekali sharingnya dari Bang Andreas. Nah, ini klausul pertanyaan pamungkas nih terkait dengan supervisi atau pengawasan. Nah, konteksnya adalah terkait dengan inspeksi dan audit. Apa yang harus kita lakukan untuk item inspeksi dan audit dari aspek kepengawasan ya? Bagaimana teknis pengawasan, termasuk audit sebagai evaluasi kepatuhan sistem. Kira-kira sejauh ini dari pengalaman Bang Andreas sendiri, mohon di-sharingkan untuk pencerahan kita semuanya, teman-teman Sobat Safety ini. Baik, terima kasih Pak Istian ya. Semua pertanyaannya ini membuat saya harus membuka slide ya, karena pertanyaan sangat berbobot sekali ini dari Mas Istian. Yang pamungkas ini ya Mas Istian terkait masalah pengawasan. Baik, saya mohon izin kembali ya, izin kembali untuk menampilkan slide saya untuk menjawab pertanyaan Mas Istian. Baik. Jadi tadi sudah disinggung ya bagaimana sih untuk proses inspeksi audit ya di bagian peledakan ya. Yang pertama saya akan menjelaskan inspeksi ya. Tentunya sudah sangat familiar. Kegiatan inspeksi ini dilakukan di semua perusahaan pertambangan. Namun di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan di bidang peledakan. Apa yang diinspeksi ya? Yang paling penting adalah area kerja itu sendiri di lokasi peledakan ya.
Lalu harus melihat di lokasi peledakan itu ada bagian-bagian apa saja yang harus dilihat, ya, yang harus betul-betul menjadi concern. Ya. Yang pertama, standar lokasi itu sendiri. Ya. Misalkan dalam suatu prosedur ditetapkan ada namanya tinggi windrow minimum. Dan itu sudah diatur di 1827 tahun 2018. Nah, namun jika dari perusahaan membuat kajian teknis dan dituangkan dalam suatu prosedur, itu bisa misalnya ditetapkan minimal windrow 50 cm misalnya. Nah, nanti akan dilihat kesesuaiannya di lapangan apakah memang sesuai. Nah, itu contoh dari inspeksi area kerja di lokasi peledakan. Kemudian ada juga inspeksi fasilitas bangunan, ya. Nah, ini juga tidak kalah penting, ya. Apakah bangunan yang menjadi base atau office ini masih dalam keadaan yang layak, ya. Ini juga apa yang dilihat, ya, dalam inspeksi ini tentunya kelayakan bangunan itu sendiri, ya. Misalkan di situ ada namanya grounding, ya, kemudian ada yang namanya PAPAR, fasilitas emergency response team, dan lainnya. Nah, kemudian ada namanya inspeksi gudang handap, ya. Tadi sudah kita jelaskan banyak terkait gudang handap, apa yang diinspeksi tentunya sesuai dengan list persyaratan dalam pengajuan izin P3. Nah, misalnya bangunan itu sendiri, misalkan gudang deto, gudang booster, apakah masih layak, apakah ada kebocoran, apakah ada genangan, nah, gudang AN, dan kemudian fasilitasnya, termometer, APAR, hidran, itu semuanya harus betul-betul sesuai dengan list yang ada dalam inspeksi, dan tentunya untuk memastikan semuanya masih dalam kondisi yang layak, ya, atau siap digunakan. Nah, yang terakhir terkait inspeksi peralatan dan kendaraan, ya. Ini juga tidak kalah penting. Misalkan kita menginspeksi yang namanya alat untuk melakukan proses firing, ya, misalkan blasting machine atau mungkin remote firing unit atau mungkin kendaraan itu sendiri, vehicle toolbox atau mungkin unit MMU. Nah, ini harus dilakukan inspeksi atau audit ini untuk memastikan peralatan dan kendaraan ini dalam kondisi yang siap pakai, standar dan layak. Nah, kemudian untuk audit itu sendiri, jadi kita tujuannya adalah menilai pengelolaan K3, ya, di peledakan, ya. Nah, kemudian menilai efektivitas sistem, kemudian untuk evaluasi kepatuhan dari regulasi, misalkan dari 1827 tahun 2016. Nah, jadi kalau audit ini sifatnya lebih ke general, artinya biasanya waktunya juga lebih lama, artinya lebih detail, ya. Nah, itu Pak Istian penjelaskan terkait inspeksi dan audit di bidang peledakan, ya. Semoga bisa membantu dari pertanyaan Mas Istian. Baik, Masya Allah ini luar biasa sekali ya. Jadi ilmunya daging semua nih. Kita diajarin belajar sama Bang Andreas dari aspek perencanaan yang tertuang dalam identifikasi bahaya. Dari sana adalah jantungnya safety. Sehingga kita harus tuangkan komitmen yang ada sebagai kontrol dalam wujud apa? Tadi seperti komunikasi, pemberian edukasi kepada teman-teman, ya, kemudian adanya inspeksi terhadap kelayakan, menyiapkan kompetensi personel, maintenance, emergency. Nah, tentunya basically-nya adalah kita perlu survei identifikasi peraturan, sehingga kebutuhannya
tidak ada yang terlewat ya sesuai dengan risiko kita, khususnya dengan peledakan yang kita bahas kali ini. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan kajian teknis, itu juga kental, jangan sampai kaitannya dengan blasting. Sudah diatur tersendiri ya, dan kalau ada ketidaksesuaian, kita harus menginformasikan dan melakukan kajian teknis oleh tim yang punya kompetensi, nanti KTT akan mengajukan. Bisa jadi kita paparan atau ada mekanisme approval-nya, sehingga tidak boleh sembarangan dan harus tersusun secara sistematis, sehingga apa yang kita sajikan ini layak untuk mengontrol risiko yang ada di tempat kita. Sama kaitannya tadi kita juga belajar ya, berbasis kaitannya dengan pengendalian contoh peledakan berisiko, tentunya konsep risk assessment kita juga harus detailkan, sehingga dalam memutuskan melakukan bertindak itu sesuai dengan kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengantisipasi kegagalan proses dan juga efek berantai yang bisa muncul akibat kontrol yang tidak optimal dari proses blasting, entah komunikasi, pengawasan, pemeriksaan alat, ya bahkan tadi disampaikan juga ya sama Bang Andreas, in case of emergency, bisa aja mobil handak ini terguling ya saat travel. Nah ini perlu pemikiran yang berbasis proses, ya kemudian mengacu dari legal dan juga dikontrol dengan baik sehingga tidak terjadi kegagalan. Dan Bang Andreas, saya mengucapkan terima kasih banyak, ini ilmunya daging semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kepada sobat safety di seluruh area pertambangan di tanah air ya, mungkin di mancanegara bisa dinikmatin. Nah, kita akan sharing dalam akun YouTube Istian Wijayanto. Baik, terima kasih Bang Andreas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ladang amal untuk kita semuanya, sehingga bisa membantu proses peledakan yang aman dan selamat dengan konsep 4 kata. Plan, do, check, action ya. Baik, terima kasih. Demikian Sobat Safety obsesi kita bersama Bang Andreas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.